Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5411. Saat ini, penerangan di tambang tembaga menarik perhatian kantor gratis. Ketika staf dan sejumlah besar polisi tiba di tambang tembaga, semua orang dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di depan mereka. Mereka melihat area penambangan runtuh. Mereka belum pernah melihat biarawati seperti ini. Ini bukan lagi keruntuhan sederhana. Ini kecelakaan produksi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mata mereka, ada 1000 karyawan dan keluarga di tambang tembaga ini, dan hampir semuanya bekerja dan tinggal di sini. Sekarang setelah benar-benar runtuh, keselamatan 1000 karyawan dan keluarga mereka menjadi masalah terbesar. Mereka segera berusaha menghubungi penanggung jawab tambang tembaga tersebut. Namun saat ini belum ada yang bisa dihubungi. Selain terputus-putus, tidak ada berita seperti itu dan tiba-tiba terjadi darurat di situs yang runtuh dalam upaya menemukan petunjuk para korban. Swinton, gubernur tentara kanan yang berada jauh di Napoli, meluangkan waktu untuk menghubungi Troy, utusan gubernur dengan bebas. Menurut rencana yang dia buat dengan Bobby, dia akan mengatur misi rahasia untuk Troy melalui telepon, meminta untuk mengirim seseorang ke Roma. Dan Bobby akan mencari tahu apakah ada yang salah dengan Troy dan penjaga-penjaga lainnya. Dia harus menunggu sampai dia menyelesaikan panggilan teleponnya sebelum memulai. Swinton saat ini seperti seorang wasit dengan pistol mulai di tangannya. Jika dia tidak memberi perintah, tidak ada yang bisa lari lebih dulu. Tetapi yang aneh adalah saluran khusus untuk menghubungi Troy dengan satu saluran, yang dapat dihubungi kapan saja 24 jam sehari, menunjukkan tidak lagi terhubung. Hal semacam ini tidak pernah terjadi dalam 20 tahun terakhir, dan situasi yang tidak normal ini langsung membuat Swinton gelisah. Dia segera menelepon Bobby. Telepon Bobby juga tidak bisa tersambung. Kali ini, dia memiliki kondisi buruk. Namun, karena kerangka struktural khusus dinasti King, dia tidak memiliki bawahan lain secara gratis yang dapat dihubungi langsung kecuali Troy, utusan gubernur. Oleh karena itu, cara terbaik sekarang adalah mengirim seseorang ke gratis untuk mencari tahu masalahnya. Dan orang terbaik yang bertanya adalah mengirim utusan khusus dari pabrik rantai tembaga di Turki. Bagaimanapun, Turki sangat dekat dengan gratis. Tidak butuh waktu lama terbang ke sana dengan helikopter. Namun, Bobby adalah salah satu dari 4 senior. Sekarang kontak dia kehilangan dengan seluruh garnisun tentara mati. Hal ini sudah dianggap sebagai perubahan besar dalam perkumpulan penghancuran King. Swinton tidak berani mengklaim, tapi segera bangkit dan pergi ke ruang rahasianya sendiri. Yang disebut ruang rahasia sebenarnya adalah ruangan yang sepenuhnya mengisolasi suara eksternal dan melindungi semua sinyal nirkabel. Di ruangan ini hanya ada satu telepon internet yang terhubung ke kabel jaringan, yang merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jika seseorang memasang bak dan peralatan lain di sini, pelindung elektromagnetik di sini cukup untuk memastikan pihak lain tidak dapat menerima sinyal apapun. Swinton datang ke ruang rahasia, mengangkat telepon internet, dan memutar nomor terenkripsi. Segera, di ujung telepon lain, terdengar suara yang dalam dari master bahasa Inggris yang telah diproses oleh pengubah suara. Apa yang terjadi? Kamu bahkan menggunakan saluran khusus untuk menghubungiku. Di dalam organisasi ini, Tuan Ying dan 5 gubernur utama semuanya memiliki saluran khusus untuk menghubungi langsung. Jalur khusus ini memiliki tingkat rahasia tertinggi dan tingkat prioritas tertinggi. Pada dasarnya setara dengan memecahkan alarm konservasi udara di dalam lembaga clearing. Setelah digunakan untuk menghubungi, itu berarti telah terjadi kejadian besar dan mendesak. Sesuai permintaan Tuan Ying, tidak ada gubernur yang boleh menggunakan jalur ini untuk menghubunginya kecuali jika benar-benar diperlukan. Awalnya, sulit untuk menghubungkan 5 jalur khusus sekali dalam beberapa tahun. Tetapi baru-baru ini, jalur khusus rumah gubernur tentara kanan telah diaktifkan 2 kali oleh Swinton. Pertama kali, saat penjaga-penjaga diam-diam pergi untuk menangkap Vera menghilang.
Swinton menggunakan jalur khusus ini untuk melaporkan masalah kepada Tuan Ying. Swinton sangat gelisah. Sambil menyeka keringat dinginnya, dia berkata dengan cemas, "Tuan, Paman Jotun, dia." Tuan Ying berkata dengan dingin, "Ada apa dengan Paman Jotun?" Swinton menelan ludahnya, membuka mulutnya dengan susah payah dan berkata, "Kembali ke Tuan Ying, Paman Jotun, kehilangan kontak." Bab 5412. Apa katamu? Suara Tuan Ying tiba-tiba naik 1 oktav, dan dia bertanya dengan tidak percaya, "Ada apa dia?" "Dia melakukan tugas itu, dan dia kehilangan kontak." Gubernur Wu berkata dengan cepat, "Tuan Ying, itu, mungkin Bobby kehilangan kontak atas inisiatifnya sendiri. Karena..." Tuan Ying bertanya dengan suara yang sangat dingin, "Karena apa? Kalau kamu ragu berbicara, aku akan memotong lidahmu." Swinton gemetar, dan buru-buru berkata, "Kembalilah ke Tuan Ying." Troy Nimbleton, gubernur militer gratis, tidak dapat dihubungi juga. Bahkan gubernur militer alternatif yang kami tempatkan di sana hilang kontak secara bersamaan. Swinton melanjutkan, "Menurut keadaan normal, apakah itu Troy atau penjaga bertugas? Mereka harus memastikan komunikasi 24 jam. Ini persyaratan paling dasar, terutama calon. Ada metode kontak khusus. Karena begitu penjaga-penjagaan tidak normal, dia akan segera mengganti kavaleri. Dan bahkan jika penjaga-penjagaan hilang kontak, tidak akan pernah harus hilang." Tuan Ying diam selama sekitar 2 detik di ujung telepon, dan kemudian berkata, "Maksudmu, markas gratis sudah berakhir?" Swinton berkata dengan suara bergetar, "Tuanku, belum ada berita pasti. Sepertinya situasi saat ini benar-benar tidak baik. Bawahan khawatir tidak hanya pangkalan di gratis, tetapi bahkan Bobby mengalami kecelakaan." "Bagaimana mungkin?" Tuan Ying berkata, "Bobby menguasai energi spiritual, dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada prajurit biasa. 10 dari kalian tidak akan bisa menjadi lawannya. Kecuali aku dan Zoro, aku tidak tahu siapa lagi di dunia ini yang bisa mengalahkannya." Swinton berkata tanpa daya, "Tuanku, banyak hal yang terlalu aneh akhir-akhir ini. Mungkin ada beberapa master top lainnya yang melawan kita secara rahasia. Sejak Curtis Wade dan istrinya dibunuh, tidak pernah ada masalah seperti ini selama bertahun-tahun." Tuan Ying berkata dengan dingin, "Awalnya saya hanya mengirim senior Bobby untuk menemukan keberadaan Maria. Saya mengirim 3 senior lainnya kali ini adalah meminta mereka mencari petunjuk yang relevan dan melihat apakah mereka dapat mengetahui keberadaan Maria. Saya tidak peduli apa yang kamu lakukan. Sebelum fajar, saya harus tahu apa yang terjadi secara gratis." Swinton berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, tuanku. Saya akan pergi sekarang." Tuan Ying mendesak, "Jika ada perubahan dalam masalah ini, semua personel yang diatur di Turki harus segera ditarik." Swinton bertanya, "Kemana bawahan saya harus mengevakuasi orang-orang ini?" Tuan Ying sesaat, dan berkata dengan dingin, "Bukankah mereka memiliki kapal khusus untuk menguat tembaga? Bawa mereka semua ke atas kapal. Katakan, mereka ditarik ke pangkalan lain di rumah gubernur Afrika. Setelah kapal itu sampai di laut lepas, ledakkan dan tenggelamkan." Swinton berkata dengan ngeri, "Tuanku, Anda ingin menenggelamkan mereka semua ke laut. Ada masalah dengan tambang tembaga gratis. Itu membuktikan pihak lain telah mengetahui situasi penambangan tembaga. Sebagai perusahaan yang terkait erat dengan tambang tembaga, peleburan tembaga di Turki pasti telah terpapar juga oleh musuh." Bab 5413. Pada saat ini, jika orang-orang ini dibawa ke markas lain, itu sama saja membawa serigala ke dalam rumah. Solusi terbaik adalah kendalikan semua orang ini dan singkirkan mereka sekaligus. Dalam hal ini, garis antara tambang tembaga dan pabrik rantai tembaga, bahkan jika kita menyerah sepenuhnya, kita harus mengisolasi potensi bahaya secara bersamaan. Swinton tidak punya pilihan selain berkata dengan hormat, "Ya Tuan, saya mengerti. Jangan khawatir, masalah ini akan diselesaikan." Tuan Ying memperingatkan, "Sebelum kapal ditenggelamkan, kamu tidak boleh terlihat oleh salah satu dari mereka. Begitu mereka tahu bahwa kita akan membunuh untuk membungkam,
Mereka mungkin akan membuka rahasia kita. Saya ingin mereka naik kapal dengan sukarela, berangkat dengan penuh kerinduan, dan kemudian mati dengan tenang. Swinton segera berkata, Tuanku, jangan khawatir. Saya akan melakukannya. Tuan Ying berkata, cepat pergi ke Siprus. Jika ada situasi, laporkan kepadaku secepatnya. Mungkin, Swinton berangkat ke Siprus dengan beberapa orang kepercayaan. Mereka membawa drone udara dan peralatan lainnya. Setelah pesawat mendarat, mereka mengulangi rute Bobby. Setelah keluar dari bandara, mereka menyewa mobil dan melaju ke lokasi tambang tembaga. Saat ini, seluruh tambang tembaga dikepung oleh penyelidik resmi Siprus, yang memblokir berita sambil menggali situs tersebut. Tujuan penggalian adalah untuk mengetahui berapa banyak korban yang ada. Pejabat Siprus meminta penggalian tanah dan reruntuhan bangunan di beberapa titik, lalu mengundang pakar pengujian yang relevan untuk segera menguji sampel yang digali. Ditemukan bahwa sampel ini tidak mengandung jaringan manusia, atau darah manusia, atau bahkan DNA. Dengan kata lain, mungkin tidak ada orang sama sekali di sini, atau mungkin tidak ada korban sama sekali. Ini membingungkan para penyelidik resmi Siprus. Seluruh tambang tembaga runtuh menjadi reruntuhan yang dalam. Tetapi tampaknya tidak ada seorang pun di dalamnya. Jadi kemana perginya orang-orang di dalam? Apakah mereka mundur lebih awal? Tapi kecelakaan dahsyat seperti itu pasti terjadi dengan sangat tiba-tiba. Bagaimana mungkin orang-orang ini punya waktu untuk mengungsi? Satu-satunya kemungkinan adalah orang-orang ini telah dievakuasi sepenuhnya sebelum bencana melanda. Jika demikian, maka ini bukanlah kecelakaan atau bencana alam, tetapi kehancuran buatan manusia yang sudah direncanakan. Tapi ini bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Karena bagaimanapun, ini adalah tambang tembaga yang dibangun dan dioperasikan selama beberapa dekade. Investasi total setidaknya beberapa ratus juta dolar. Mengapa pemilik tambang tembaga menghancurkan tempat ini menjadi reruntuhan? Tepat ketika mereka bingung, sebuah suara bersemangat terdengar dari interkom. Kami menemukan benda logam seperti hulu ledak di sini. Sepertinya ada darah di atasnya. Komandan di tempat segera berkata, cepat, bawa barang-barang itu. Ingatlah, jangan mencemari jejak dan darah di atasnya. Segera, staf memasukkan peluru logam yang digali ke dalam kantong tertutup dan mengirimkannya. Meski komandannya bukan ahli senjata, sekilas ia bisa mengenali bahwa benda ini pasti peluru. Dan peluru itu memiliki kaliber yang sangat tebal. Sekilas terlihat seperti bukan peluru biasa. Dia segera mengirim foto hulu ledak ke ahli senjata, yang dengan cepat menjawab bahwa itu tampak seperti hulu ledak anti pesawat jarak dekat 30 mm. Ahli biologi di lokasi juga berhasil mendeteksi komponen darah manusia dan DNA dari hulu ledak. Untuk sesaat, seluruh markas di lokasi gempar. Bab 5414. Tidak mengherankan jika pusat komando menemukan DNA manusia dalam reruntuhan yang begitu besar. Namun menemukan hulu ledak senjata jarak dekat di tempat seperti itu benar-benar terlalu aneh. Penemuan hulu ledak anti pesawat jarak dekat berarti telah diserang oleh pesawat. Dikombinasikan dengan jangkauan senjata anti pesawat kurang dari 4 km. Bahkan jika senjata anti pesawat tidak berada di dalam tambang tembaga, setidaknya tidak jauh dari tambang tembaga saat ditembakkan. Apakah itu orang-orang di tambang tembaga yang menyerang orang lain dengan senjata pertahanan jarak dekat? Atau orang-orang di luar yang menyerang tambang tembaga dengan senjata pertahanan jarak dekat? Ini tidak bisa dipahami. Saat ini, seorang ajudan mengajukan ide. Mungkinkah tambang tembaga itu mengalami serangan teroris? Segera setelah terucap, ide itu langsung mendapat persetujuan dari kebanyakan orang. Selama bertahun-tahun, serangan teroris di Timur Tengah tidak pernah berhenti. Para ekstremis itu membuat keributan besar setiap saat. Mungkinkah mereka menargetkan Siprus kali ini? Namun, komandan lapangan punya ide berbeda. Dia berkata, saya berkonsultasi dengan para ahli. Senjata anti pesawat jarak dekat yang diproduksi di bekas negara Uni Soviet ini beratnya hampir 2 ton kosong. Jika dilengkapi dengan amunisi dan sistem pengendalian tembakan yang lengkap, beratnya setidaknya 3 hingga 4 ton. Siapa di antara kalian yang pernah melihat senjata seperti itu? Teroris menghabiskan banyak waktu. Selain itu,
Meski artileri jarak dekat sangat bertenaga, toh kalibernya hanya 30 mm. Jika digunakan untuk menghantam gedung, ratusan peluru mungkin tidak dapat meledakkan sebuah gedung. Sedangkan tempat itu telah diledakkan seperti sekarang. Pasti diledakkan dengan banyak bahan peledak di dalamnya. Karena teroris meledakkan seluruh tambang tembaga menjadi reruntuhan. Mengapa repot-repot menggunakan senjata pertahanan jarak dekat? Ini, semua orang di tempat kejadian langsung berpikir keras. Apa yang dikatakan komandan masuk akal. Meskipun senjata anti pesawat jarak dekat sangat kuat, dibandingkan dengan gerakan besar seperti meledakkan tambang tembaga, itu hanya beberapa gigitan nyamuk. Teroris tidak perlu membawa 2, 3, atau bahkan 4 ton orang besar datang ke sini untuk melakukan sesuatu. Semua orang tiba-tiba memasuki jalan buntu. Namun, penggalian beberapa titik di situs tersebut masih berlangsung. Situs penggalian hulu ledak anti pesawat baru saja ditemukan. Lebih banyak hulu ledak segera digali. Dan tanah yang mengandung DNA manusia juga ditemukan. Namun, tidak ada yang serupa yang ditemukan di situs penggalian lainnya. Sampel yang digali dari situs penggalian lain hampir semuanya adalah puing-puing tambang tembaga, tanpa keberadaan yang terkait dengan tubuh manusia. Tidak ada petunjuk yang terkait dengan artileri jarak dekat. Pada saat ini, langit mulai cerah secara bertahap. Swinton memimpin beberapa orang kepercayaan dalam perjalanan ke tambang tembaga. Sepanjang jalan, mereka menemukan bahwa ada konvoi alat berat dan konvoi militer yang terus-menerus menuju ke tambang tembaga dengan kecepatan tinggi. Ini membuat Swinton semakin gelisah. Ketika rombongannya berada 3 km menjelang tambang tembaga, dia menemukan tempat tersembunyi dan berhenti. Tidak mengetahui situasi aktual tambang tembaga saat ini, Swinton tidak berani mengemudi lebih jauh. Rombongannya berlari di sepanjang garis pantai dengan kecepatan yang sangat tinggi. Swinton sendiri adalah ahli transformasi. Meskipun kemampuan bertarungnya yang sebenarnya tidak sebaik Bobby, tubuhnya bisa bergerak sangat cepat. Sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Beberapa orang yang menemaninya juga merupakan master di tahap akhir alam kegelapan. Jarak 3 km tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka memilih untuk maju dengan berjalan kaki karena khawatir daerah sekitar tambang tembaga telah dikepung dan diblokade oleh pemerintah Siprus. Jika itu masalahnya, mobil yang mereka tumpangi tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat. Namun, ketika kelompok mereka menyelinap sampai ke sekitar tambang tembaga, mereka dengan mudah menyelinap ke lokasi kejadian berdasarkan kekuatan dan keterampilan mereka yang jauh melebihi orang biasa. Bab 5415. Pada saat ini, berbagai departemen mengeluarkan sejumlah besar personel dan peralatan untuk datang mendukung. Orang-orang di tempat kejadian bercampur aduk. Pasukan keamanan memusatkan energi mereka menghalangi wartawan media yang mendekat. Mereka sama sekali tidak menyadari Swinton dan yang lainnya melewati tanda mereka. Saat Swinton diam-diam mendekati tepi tambang tembaga, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia tidak menyangka bahwa tambang tembaga besar ini, yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikannya, kini telah berubah menjadi menyimpannya sedalam lebih dari 10 meter. Saat melakukan mentoring saat ini, sejumlah besar mesin konstruksi sedang menggali di berbagai titik. Bahkan ada beberapa mesin bor yang terus-menerus berada di tanah, mencoba mengeluarkan komponen tanah sedalam puluhan meter untuk melihat apakah ada DNA manusia di dalamnya. Untuk menentukan apakah bagian bawah tambang tembaga itu meledak, Swinton terpana. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil beberapa foto pemandangan, bersiap mengirimkannya ke sang pemimpin. Setelah itu, dia melihat banyak tenda didirikan di sekitar. Dia memutuskan untuk masuk dan mencari tahu kemajuan pekerjaan pekerja gratis saat ini. Ketika dia mengetahui bahwa seseorang mengirim sampel ke salah satu tenda di dekatnya satu demi satu, dia segera bersandar padanya tanpa mengeluarkan suara. Melalui terpal tenda, dia mendengar percakapan di dalam. Salah satu dari mereka berkata, "Komandan, kami menemukan lokasi hulu ledak anti pesawat berada. Ada banyak hulu ledak. Sejauh ini, kami menemukan 30 hulu ledak, termasuk 4 hulu ledak dengan DNA manusia." Kalimat ini membuat Swinton sangat terkejut. Dia berpikir, artileri jarak dekat.
Mengapa ada senjata perlindungan jarak dekat di garnisun tentara mati? Pada saat ini, komandan berkata, segera minta ahli biologi memeriksa DNA manusia di 4 hulu ledak ini. Apakah berasal dari orang yang sama? Orang yang melapor itu berkata, oke komandan, saya akan mengaturnya sekarang. Komandan berkata lagi, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Pihak lain berkata dengan hormat, komandan, tolong beritahu saya. Itu ditembakkan dari dalam tambang tembaga, atau ditembakkan dari luar tambang tembaga. Prioritas utama sekarang adalah kamu harus menemukan peluru selongsong dari senjata pertahanan jarak dekat itu. Setelah itu, Panglima melanjutkan, minta tim berpartisipasi memperhatikan apakah ada selongsong peluru senjata anti pesawat di bersantai. Dan sebagai tambahan, minta tim kedua mencari petunjuk peluru selongsong dalam jarak 2 km di sekitar tambang tembaga. Orang yang melapor berkata, baik komandan, saya akan mengaturnya. Segera setelah itu, terdengar suara dari walkie-talkie. Laporan 031. Laporan 031. Kami menemukan beberapa selongsong peluru senjata anti pesawat jarak dekat 30 mm di kesayangannya. Silakan ahli senjata melihat. Selongsong peluru ini mirip dengan yang ditemukan sebelumnya. Apakah hulu ledaknya cocok? Komandan segera menjadi bersemangat ketika mendengar ini. Dan berseru, kirimkan selongsong peluru itu segera. Selongsong peluru yang pecah diantar ke dalam tenda. Setelah menerima foto-foto tersebut, para ahli senjata jarak jauh pun memberikan pendapat awal. Selongsong peluru ini memang merupakan selongsong peluru anti pesawat jarak dekat 30 mm buatan Soviet, yang sangat konsisten dengan kaliber dan model hulu ledak. Pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa peluru selongsong ini milik batch yang sama dengan hulu ledak. Setelah menerima balasan, berseru, senjata jarak dekat anti pesawat ini sebenarnya ada di tambang tembaga. Dengan kata lain, tambang tembaga tidak mengalami serangan teroris. Mereka diam-diam melengkapi dirinya sendiri dengan senjata jarak dekat anti pesawat. Bab 5416. Begitu komandan mengatakan ini, staf di sekitarnya segera menjadi sangat ketakutan. Dan Swinton, yang menguping di luar tenda, bahkan lebih ketakutan lagi. Ketika dia mendengar ini, digabungkan dengan semua hal yang terjadi sebelumnya, dia langsung menebak konteks umum dari semuanya. Awalnya, dia sudah lama curiga bahwa jalur gratis kemungkinan membocorkan rahasianya. Awalnya dia mengira musuh mengincar tempat ini, atau utusan di sini berkolusi dengan musuh secara internal dan eksternal. Tapi sekarang dia menyadari bahwa tempat ini telah dikuasai sepenuhnya oleh musuh. Jika musuh tidak sepenuhnya menguasai tempat ini, bagaimana mungkin diam-diam mempersiapkan pembunuh sebesar itu sebagai senjata dengan jarak dekat? Musuh bahkan tahu bahwa Bobby akan berkencan. Mereka sudah menyiapkan jebakan maut untuknya. Dikombinasikan dengan dua petunjuk bahwa Bobby telah menghilang dan DNA manusia ditemukan pada selongsong artileri anti pesawat dekat di tempat kejadian. Dia juga menebak bahwa Bobby mungkin telah diayak oleh senjata anti pesawat. Dia sudah hancur menjadi abu. Perkumpulan penghancuran King telah berkembang selama bertahun-tahun. Mereka selalu berada di tempat gelap semua musuh. Mereka selalu menjadi orang yang merancang penyergapan, dan mereka memasang informan di sekitar musuh. Tetapi interior mereka belum pernah disusupi oleh musuh. Tapi kali ini, semuanya berubah drastis. Musuh telah mengklaim bagian dalam organisasi tanpa suara, bahkan tanpa sepengetahuan organisasi, telah menduduki seluruh garnisun tentara mati, dan kemudian membunuh seorang senior yang telah menguasai Reiki. Saat ini, Swinton bukan satu-satunya yang merasa ngeri. Komandan di tenda, serta bawahannya, juga tidak bisa berkata apa-apa dengan penemuan ini. Semua orang memikirkan waktu yang lama, dan ajudan memerintahkan memimpin untuk memecah belah kesunyian. Bos, ini tambang tembaga, bukan pangkalan militer. Jika mereka dilengkapi dengan AK-47, atau bahkan dilengkapi dengan peluncur roket individu RPG, saya masih bisa menahannya. Bagaimanapun, tambang tembaga juga memiliki kebutuhan keamanan. Tidak terlalu aneh memiliki beberapa senjata individu dan membentuk tim keamanan. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengintervensi.
Tapi, ini tambang tembaga, bukan pangkalan militer. Mengapa mereka melengkapi diri dengan senjata berat mesum seperti senjata anti pesawat jarak dekat? Bukankah ini luar biasa? Aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba menyala. Dan dia berkata, apa yang kamu katakan pada kalimat pertama? Ajudan berpikir sejenak, dan berkata, saya mengatakan bahwa AK-47 dilengkapi di sini. Apa yang Anda katakan tidak aneh. Komandan pergantian tangan dan berkata, tidak, izinkan saya menambahkan kalimat lain. Ajudan berpikir sejenak, dan berkata, saya katakan ini tambang tembaga, bukan pangkalan militer. Ya, Komandan perwira melebarkan matanya, dan berseru, disitulah masalahnya. Jika hanya menambang tembaga, tidak perlu dilengkapi dengan senjata anti pesawat jarak dekat sekali. Bab 5417. Kemudian, Komandan melanjutkan dengan penuh semangat. Tapi kalau dilengkapi dengan senjata anti pesawat jarak dekat, itu membuktikan bahwa ini bukan lagi tambang tembaga biasa. Sangat mungkin menjadi pangkalan militer yang tidak kita ketahui. Pangkalan militer. Ajudan sangat terkejut sehingga tidak dapat berbicara. Di negaranya sendiri, ada pangkalan militer yang bukan milik negaranya. Ini memang luar biasa. Logika penilaian komandan sangat masuk akal. Jika lawan dapat menguasai senjata pertahanan jarak dekat, itu membuktikan bahwa lawannya bukanlah orang biasa. Pasti seorang militan dengan pengalaman tempur aktual yang kuat. Besar kemungkinan tambang tembaga ini memang menjadi pangkalan militer sebagai tempat para militan menggunakan senjata pertahanan jarak dekat untuk bertahan. Sekalipun bukan pangkalan militer sungguhan, setidaknya ada rahasia besar dan tidak diketahui. Komandan berkata dengan gugup, tidak, masalah ini sangat penting. Saya harus segera melaporkannya kepada Presiden. Segera, Komandan menelepon Presiden. Setelah melaporkan situasinya secara detail, dia dengan hormat menutup telepon, lalu memberitahu orang-orang di sekitarnya. Semuanya, Presiden memberikan perintah. Runtuhnya tambang tembaga sangat mungkin menimbulkan kekacauan. Kita harus merahasiakannya dan tidak mengungkapkan informasi apapun kepada media. Kalian tidak boleh menyebut sepatah kata pun tentang senjata anti pesawat terbang. Semua orang saling memandang. Ajudan mau tidak mau berkata, Bos, bukan masalah besar untuk memblokir berita dari dunia luar. Namun kita sulit menyembunyikan peristiwa sebesar ini. Komandan berkata, saya akan segera memberitahu orang-orang yang bertanggung jawab atas kota-kota sekitar. Mereka harus mengumumkan kepada orang-orang di yurisdiksi mereka bahwa tambang tembaga ini telah habis masa izinnya. Dan karena penambangan internal yang berlebihan, akhirnya runtuh. Oleh karena itu, untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh keruntuhan yang tidak terkendali, jangan sampai ada kesalahan faktor manusia lagi. Semua personel tambang tembaga dievakuasi. Semua orang tidak perlu panik. Argumen ini masuk akal. Dan semua orang berpikir tidak ada masalah. Lagi pula, hanya DNA satu orang yang ditemukan di sini. Yang membuktikan bahwa sebelum ledakan dan keruntuhan, yang lain sudah dievakuasi, dan tidak ada korban jiwa lain. Karena tidak ada korban jiwa, masalah ini dapat ditekan. Semua orang merasa lega. Saat ini, Komandan memerintahkan lagi. Kamu harus segera memberitahu bahwa semua penggalian dan pengeboran titik harus segera dihentikan. Semua alat berat harus ditarik. Memobilisasi pagar untuk mengelilingi seluruh tambang tembaga. Dengan tegas cegah orang luar mendekat. Semua orang mengangguk dengan cepat. Komandan berkata lagi, selain itu, kita harus sesegera mungkin mengangkut limbah konstruksi dalam jumlah besar dari lokasi di sekitarnya. Dalam waktu 72 jam. Bagian tambang tembaga yang runtuh harus diisi ulang. Peluru dan selongsong peluru mungkin masih tersisa. Mungkin masih bisa ditemukan di masa depan. Komandan berkata, setelah mengisi reruntuhan, harus segera dikeraskan. Lalu segel sebidang tanah. Tugaskan personel khusus untuk menjaganya. Minta departemen terpercaya mengambil alih setelah desas-desus berlalu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Semua orang memahami. Jika demikian, pada dasarnya dapat mencegah masalah di masa mendatang. Semua orang berkata serempak. Ikuti perintahnya.
Setelah itu, mereka segera meninggalkan tenda dan masing-masing mulai mengikuti perintah komandan. Pada saat ini, Swinton di luar tenda sangat gugup hingga berkeringat deras. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dalam hatinya, kepanikan telah mencapai titik ekstrim. Kecelakaan besar seperti itu adalah yang pertama kali dalam ratusan tahun sejarah dinasti Qing. Intinya adalah, sebagai gubernur dari rumah gubernur tentara kanan, ada orang yang mencuri seluruh pangkalan tentara mati di bawah hidungnya. Dan bahkan bisa membunuh Bobby. Dia khawatir hukuman mati tidak bisa dihindari. Bab 5418. Pada saat ini, Swinton memutuskan dia tidak melaporkan situasi sebenarnya di sini kepada Tuan Ying. Paling tidak, dia tidak memberi tahu Tuan Ying bahwa hulu ledak dan selongsong peluru dari senjata anti pesawat jarak dekat ditemukan di sini. Belum lagi beritahu Tuan Ying bahwa ada DNA seseorang di hulu ledak senjata tersebut. Dan orang itu kemungkinan besar adalah Paman Jotun, Bobby Auten. Karena senjata jarak dekat terlalu sensitif, dan penemuan selongsong peluru di tambang tembaga sudah cukup untuk membuktikan kepada Tuan Ying bahwa stasiun tentara mati ini telah lama dikendalikan secara diam-diam oleh musuh di bawah pemerintahannya. Dalam hal ini, kelalaian tugas dirinya sangat serius. Secara kebetulan, pejabat Siprus juga berencana menyembunyikan berita tentang senjata anti pesawat jarak dekat. Dan mereka juga akan menimbun seluruh area reruntuhan muka tanah. Yang berarti semua yang terjadi di sini akan segera hilang tanpa bukti. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, Tuan Ying tidak akan tahu tentang keberadaan senjata pertahanan jarak dekat. Dalam hal ini, dia bisa berpura-pura bodoh tentang apa yang terjadi. Dan langsung menyatakan bahwa dia tidak menemukan petunjuk berharga yang bisa diselidiki. Dan akhirnya mengemas masalah ini sebagai kasus yang belum terpecahkan, dan kemudian mendorongnya ke musuh misterius. Dengan cara ini, bahkan jika Tuan Ying menghukum dirinya, itu tidak akan terlalu serius. Lagi pula, bahkan Tuan Ying sendiri tidak dapat menemukan musuh bersembunyi di belakangnya. Ditambah lagi ada dua presiden di New York dan Eropa Utara. Memikirkan hal ini, Swinton merasa lega. Dia berpendapat, apa yang terjadi padanya kali ini lebih besar dari peristiwa New York dan Eropa Utara. Hal terburuk yang bisa dia terima adalah kehilangan posisinya sebagai gubernur rumah gubernur tentara kanan. Setidaknya dia bisa menyelamatkan hidupnya. Segera, alat berat yang masih menggali reruntuhan dan melakukan beberapa pengeboran berhenti bekerja. Segera setelah itu, mereka mundur dari area reruntuhan satu persatu. Menurut instruksi atasan, pekerjaan penggalian dan pengeboran harus selesai sepenuhnya pada saat ini. Melihat hal tersebut, Swinton merasa lebih tenang. Dia segera mengirimkan isyarat kepada orang lain untuk segera mengungsi. Setelah beberapa orang bertemu di luar tambang tembaga, Swinton dengan sengaja bertanya kepada yang lain, "Apa kalian menemukan petunjuk?" Mereka semua menggelengkan kepala dengan ekspresi terkejut. Di antara mereka, Sherwin Wu, adik laki-laki Swinton, berkata, "Komandan, saya tadi melihat ke area runtuhan. Seluruh tambang tembaga telah berubah menjadi reruntuhan. Kesenjangan dengan tanah di sekitarnya lebih dari 10 meter. Tidak mungkin memulai penyelidikan. Kalau ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam, tidak mungkin tanpa alat berat." Orang lain berkata, "Tetapi mereka sudah mulai melepas alat penggali. Dan mereka mungkin tidak berencana melanjutkan penyelidikan." Swinton membuka mulutnya dan berkata, "Saya tadi mendengar komandan mereka mengatakan, mereka mendapat perintah untuk menimbun seluruh tempat dalam waktu 72 jam. Sherwin berkata tanpa daya, "Situasi seperti ini, tanpa alat berat, tidak mungkin." Petunjuk apa yang ditemukan? Sekarang mereka tidak menyelidiki. Tidak mungkin kita mengumpulkan peralatan untuk melanjutkan penyelidikan. Dan setelah mereka menimbun tempat ini, semakin tidak mungkin kita menemukan petunjuk apapun. Mustahil. Swinton pura-pura sedih. Dia menghela napas dan berkata, "Mereka akan segera menarik semua personel di area penurunan muka tanah. Dan kita tidak bisa masuk di bawah hidung mereka untuk menemukan petunjuk. Tidak lama lagi, mereka akan mulai menimbun. Kita tidak perlu tinggal di sini lebih lama. Kita bisa pergi dan melapor kepada Tuan Ying."
Kita lihat apa yang Tuan Ying katakan. Oke, beberapa orang juga memahami bahwa saat ini tidak ada jalan yang baik. Mereka semua setuju untuk pergi. Setelah itu, beberapa orang kembali ke tempat parkir sebelumnya. Swinton berkata kepada beberapa orang, "Kalian pergi duluan. Saya akan melapor ke Tuan Ying di dalam mobil." Beberapa orang mengangguk pada saat bersamaan, dan berjalan jauh ke arah yang berlawanan. Bab 5419. Swinton baru saja masuk ke dalam mobil, mengeluarkan ponselnya, dan menggunakan perangkat lunak kontak khusus untuk melakukan panggilan suara ke Tuan Ying. Setelah telepon tersambung, Tuan Ying bertanya kepadanya, bagaimana situasi jelasnya. Swinton melaporkan kepada Tuan Ying. Saya sudah memasuki lokasi tambang tembaga untuk menyelidiki. Ternyata seluruh tambang tembaga telah runtuh. Bahkan bagian atas tanah dengan tambang tembaga benar-benar runtuh menjadi reruntuhan. Seluruh situs penuh dengan limbah konstruksi yang runtuh. Tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan. Tuan Ying bertanya dengan tajam. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangkalan itu sangat besar. Bagaimana dengan orang-orang di dalam? Mungkinkah mereka semua terbunuh? Swinton berkata dengan panik. Kembali ke Tuan Ying. Bagaimana situasi orang-orang di dalam? Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Pihak pemerintah Siprus berharap penyelidikan resmi dilakukan. Tapi mereka sekarang memerintahkan agar seluruh situs ditimbun. Dan menyatakan kepada publik bahwa tambang tembaga telah mencapai akhir masa gunanya dan telah ditinggalkan. Tuan Ying bertanya dengan suara dingin. Mengapa pejabat Siprus begitu ingin menimbun tempat itu? Untuk menutupi bukti, apa mungkin mereka menemukan sesuatu dan menyembunyikannya dari publik? Swinton setuju. Dia tidak menyangka Tuan Ying memahami poin kunci dari masalah tersebut. Namun, tidak ada kata mundur saat haluan dibuka. Dia tidak berani mengambil tanggung jawab bahwa seluruh garnisun tentara mati telah diduduki. Dan bahkan Bobby pun terbunuh. Dia hanya ingin memberitahu Tuan Ying bahwa tempat ini sudah diratakan dengan tanah karena musuh misterius yang sangat kuat. Sama seperti kekalahan di New York dan Eropa Utara. Bukan karena pihak sendiri yang buruk, tetapi karena musuh terlalu kuat. Swinton menahan ketakutan dan berkata, Tuanku, bawahan meyakini bahwa orang-orang di stasiun tentara mati itu, serta Paman Jotun, mungkin sudah mati. Sangat mungkin musuh memanfaatkan ketidaksiapan mereka untuk mencuci tempat ini dengan darah. Pencucian darah, Tuan Ying bergumam. Paman Jotun sangat kuat. Siapa yang bisa mencucinya dengan darah? Swinton mengeluh. Tuanku, bawahan tidak tahu siapa yang melakukannya. Tuan Ying bisa menghukum bawahan. Setelah sekian lama, Tuan Ying berkata dengan sedih, lupakan saja. Sepertinya dunia ini tidak seperti yang saya pikirkan. Saya terlalu optimis. Setelah itu, Tuan Ying berkata lagi, oke, kamu bisa menyimpan peristiwa ini. Jangan beritahu siapapun. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar ini, Swinton benar-benar lega. Sebagai gubernur rumah gubernur tentara kanan, dia salah satu pejabat paling terpercaya di bawah Tuan Ying. Dia tahu logika yang mendasari operasi internal dinasti Qing. Di dalam perkumpulan penghancuran Qing, 5 rumah gubernur utama beroperasi secara independen satu sama lain. Tidak ada yang tahu situasi spesifik dari 4 rumah gubernur lainnya, di mana mereka berada, berapa banyak orang yang mereka miliki di bawah komando mereka, berapa banyak tentara mati yang ditempatkan, berapa banyak master alam gelap dan bahkan master transformasi. Selain itu, ada firewall informasi yang ketat di dalam setiap rumah gubernur. Ambil contoh stasiun tentara mati di Siprus. Operasi hariannya sepenuhnya berada di bawah kendali Troy, utusan gubernur dari pos tentara mati. Troy hanya menurut pada Swinton. Pabrik rantai tembaga di Turki adalah atasannya dan bertanggung jawab atas semua perbekalan dan penawar ke stasiun. Tetapi mereka tidak berhak untuk memerintah Troy. Jika pabrik rantai tembaga di Turki dan tambang tembaga di Siprus menghilang pada saat yang sama, garis ini secara alami tidak akan diketahui. Tuan Ying meminta dirinya menyembunyikan masalah ini. Tujuannya tidak lebih dari untuk menstabilkan moral tentara, sehingga orang lain sama sekali tidak mengetahui musuh misterius itu. Tapi melihatnya dari arah lain, karena Tuan Ying mengatakan demikian,
itu berarti dia tidak berencana meminta pertanggungjawaban dirinya lagi. Swinton diliputi kegembiraan. Setelah menyelesaikan panggilan telepon dengan Tuan Ying, dia menelepon semua orang dengan ponselnya. Setelah selesai, adik laki-laki Swinton, Sherwin, melihat kakaknya duduk di co-driver. Dia duduk di pengemudi, tetapi dia tidak langsung menyalakan mobil. Dia bertanya dengan gugup, "Kakak, apa yang dikatakan Tuan Ying?" Swinton mengerutkan kening, lalu menegur dengan suara rendah, "Sudah kubilang berkali-kali. Kamu bisa memanggilku kakak secara pribadi. Kamu harus memanggilku gubernur di lain waktu." Sherwin berkata, "Ya, gubernur, bawahan ini mengkhawatirkanmu. Aku takut Tuan Ying akan menghukummu." Swinton tersenyum sedikit dan berkata, "Hal seperti itu jauh di luar kemampuan saya. Dan, bahkan Paman Jotun tidak dapat lepas dari cakar lawan. Apa yang dapat saya lakukan?" Setelah itu, Swinton melambaikan tangannya. "Ayo pergi, sudah hampir waktunya." Sherwin mengangguk, dan menyerahkan botol air yang sama kepada Swinton, membuka mulutnya dan berkata, "Gubernur, minumlah untuk menenangkan keterkejutan." Kita kembali. Swinton sangat santai saat ini, karena dia memiliki rasa bertahan hidup setelah bencana. Dia merasa haus setelah bersantai, jadi dia meminumnya. Dia mengambil air, buka tutupnya dan minum beberapa teguk. Beberapa detik kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Dia menatap tajam ke arah adik laki-lakinya Sherwin yang duduk di kursi pengemudi. Dia berkata dengan susah payah, "Sherwin, kamu meracuni air." Bab 5420. Mendengar pertanyaan kakaknya, Sherwin menoleh untuk melihatnya. Dia mencibir dan berkata, Saudaraku yang baik. Jangan salahkan aku karena kejam. Aku akan menjadi kandidat gubernur." "Apa?" Swinton tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa, sebagai gubernur salah satu dari 5 rumah gubernur militer, dan sebagai orang kepercayaan paling terpercaya dari Tuan Ying, dia akan memiliki seorang kandidat. Terlebih lagi, dia bahkan tidak membayangkan bahwa kandidat ini sebenarnya adalah adik kandungnya sendiri. Dia berseru dan bertanya, "Kapan kamu menjadi kandidatku?" Sherwin tersenyum. "Sebelum kamu menjabat gubernur tentara kanan, saya sudah menjadi kandidatmu. Saya tahu tentang menjadi gubernur sebelum kamu." Bajingan Swinton meraung dengan marah. "Kamu adikku sendiri. Kamu saudaraku. Kamu menjadi kandidatku. Saudara. Kamu tidak pernah memberitahuku selama bertahun-tahun." Sherwin bertanya balik, "Mengapa saya harus memberitahu? Ini misi sangat rahasia yang diberikan kepada saya oleh Tuan Ying. Kamu dan saya semua adalah bawahan yang setia kepada Tuan Ying. Urusan kakak adik, itu hal kedua. Kamu mencoba menipu Tuan Ying, dan Tuan Ying tidak akan membiarkan saya menggantikan dirimu. Kesalahannya adalah kamu memiliki niat egois untuk Tuan Ying." Swinton ketakutan, dan dia berargumen, "Tidak, saya melayani Tuan Ying sepanjang hidup saya. Dia seperti malaikat di hati saya. Bagaimana saya bisa berbohong kepadanya?" "Masih menyesatkan," Sherwin berkata dengan dingin. "Saudaraku, percakapan orang-orang di tenda tadi tidak terbatas pada kamu saja. Satu orang mendengarnya, dan saya juga mendengarnya." "Apa?" Swinton berseru seolah disambar petir. Kamu mengikutiku." Sherwin berkata dengan ringan, menguntit bahkan bukan pertanyaan. "Sebagai kandidat, saya harus siap menggantikan dirimu setiap saat. Juga harus memberi semua informasi yang kamu dapatkan kepada Tuan Ying secara real time. Untuk mencegahmu menyembunyikan apapun." Lagi pula, dia memandang Swinton dan berkata dengan ekspresi dingin, "Saudaraku, kalau kamu melapor kepada Tuan Ying dengan jujur dan mengaku bersalah tentang masalah hari ini, Tuan Ying mungkin masih melihat keluarga Wu kita dan kamu selama bertahun-tahun. Di hadapan kerja keras, dia akan mengampuni hidupmu. Tetapi kamu bingung. Kakak, apakah kamu lupa 3 hukum besi dari dinasti Qing? Mereka yang tidak mematuhi perintah, dipenggal, pengganggu, dipenggal, menipu raja adalah kejahatan." Swinton memandangnya, dan bertanya dengan gigi terkatup, "Jadi, kamu tahu saya berbohong pada Tuan Ying? Kamu tidak membantu kakakmu menyembunyikannya.
Kamu justru melaporkannya pada Tuan Ying. Sherwin menghina dengan tersenyum dan berkata, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi. Kesetiaan kepada Tuan Ying adalah hal yang paling penting. Landasan hubungan kita berdua juga didasarkan pada kenyataan bahwa kamu dan saya berdedikasi pada tugas-tugas kita dan setia kepada Tuan Ying. Kalau kamu mengkhianati Tuan Ying, persaudaraan antara kamu dan aku secara alami hilang. Berarti kamu bukan lagi kakak laki-lakiku, tetapi musuhku dan musuh seluruh dinasti Qing. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.